Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, at this video we will learn together about reading comprehension in TOEFL. Okay, I will use mixed language in explaining about this, both in English and Bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita ke jenis-jenis pertanyaan reading comprehension yang biasa kita temui pada soal TOEFL. Jumlah soal reading dalam tes TOEFL adalah 40 soal, dibagi menjadi beberapa jenis pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan tentang details. Pertanyaan tentang details ini biasa diselesaikan dengan menggunakan teknik baca scanning. Ingat, teknik baca scanning adalah teknik baca yang kita gunakan untuk menjawab informasi spesifik atau yang dimaksud detail ini. Misalnya, ada kata tanya siapa, berarti jawabannya adalah orang atau mungkin sekelompok orang. Oleh sebab itu, kita bisa menggunakan teknik scanning, artinya kita langsung mencari nama orang ataupun beberapa orang yang dimaksud di dalam bacaan. Itulah yang dimaksud dengan scanning. Selain itu, pertanyaan yang biasa tentang detail misalnya adalah kapan, nama tempat, nama orang, lalu lokasi, harga, dan lain sebagainya. Nah, itu kan informasinya detail ya. Jadi misalnya, saya akan mencari mengenai nama tempat, berarti saya akan mencari itu di teks ya. Sebenarnya teknik baca scanning itu sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika mencari informasi spesifik di sebuah website, itu kita juga menggunakan teknik scanning. Nah, scanning ini atau pertanyaan tentang detail ini jumlahnya sangat banyak dalam tes TOEFL. Kita bisa menjawab 70% pertanyaan dengan menggunakan teknik scanning, dan kebanyakan mereka menanyakan soal informasi detail. Lalu informasi atau pertanyaan yang ditanyakan dalam reading itu adalah pertanyaan vocabulary. Misalnya, kata ini sinonimnya apa, kata ini paling dekat dengan makna yang mana, seperti itu adalah vocabulary question. Nah, pertanyaan ini prioritasnya dijawab kedua setelah pertanyaan detail, karena pertanyaan ini relatif mudah. Terkadang kita tidak perlu membaca teks itu, jadi cukup melihat artinya langsung, karena terkadang kita sudah tahu arti kata yang ditanyakan. Namun apabila kita mengalami kesulitan dalam menjawab, artinya kita belum pernah melihat kata itu sebelumnya di kamus atau belum paham artinya dalam bahasa Indonesia, ya kita tebak saja, kita guessing pertanyaan tersebut berdasarkan bacaan dan konteks yang ada di sekitarnya. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan reference. Pertanyaan reference itu misalnya kata it mengacu kepada apa, kata he atau they mengacu kepada apa, itu adalah pertanyaan reference. Nah, pertanyaan reference bisa dilihat dari kata-kata yang ada di sekitarnya. Ini termasuk level soal mudah. Jadi detail, vocabulary, dan reference ini termasuk soal yang masih mudah. Lalu soal selanjutnya adalah soal main idea. Nah, main idea ini adalah mencari ide pokok dari sebuah paragraf. Main idea 60-70% paragraf, main idenya biasanya berada di depan. Oleh sebab itu, apabila kita membaca teks, silahkan berikan perhatian lebih pada bagian depan. Tetapi selain itu, ada juga main idea yang berada di belakang. Nah, ini terdiri dari sekitar 20-30% paragraf. Penjelasan di awal, lalu baru diakhiri dengan kesimpulan. Kesimpulannya biasanya yang paling bersifat umum. Nah, selanjutnya adalah paragraf yang sifatnya menyebar. Paragraf yang sifatnya menyebar ini terkadang tidak dituliskan secara eksplisit.
Nah, berarti apa yang perlu kita lakukan? Berarti kita perlu mengungkapkan main idea dalam bahasa kita. Nah, ini adalah pertanyaan yang prioritas dijawabnya itu selain 3 sebelumnya, tetapi tetap harus dijawab ya, karena semuanya penting untuk skor kita. Lalu ada soal inferences. Soal inferences adalah soal yang kita harus menafsirkan gitu ya, menafsirkan. Misalnya ada informasi soal kalau beli 2 barang harganya sekian. Nah, kalau beli 4 barang maka harganya barang itu dikali 2 ditambah potongan 10%. Nah, itu mungkin terkadang kita harus menghitung dulu baru bertemu jawabannya. Itulah yang dimaksud dengan soal inferences. Pada slide ini terdapat beberapa contoh pertanyaan mengenai detail yang bisa diselesaikan dengan scanning. Pertanyaan detail contohnya adalah kata tanya what, when, why, where, and how. Selain itu terdapat how many, how often, ya. Selain itu contoh pertanyaan lain yang menanyakan detail adalah misalnya efek apa, what is the effect of, main point that the author makes about bla 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 is that, gitu ya. Jadi poin penting apa yang dibuat oleh penulis. Selain itu pertanyaan vocabulary diantaranya adalah the word in the bla 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 in the passage is closest in meaning to. Biasanya menanyakan kata ini pada bacaan itu dekat maknanya dengan kata apa. Itu biasanya pertanyaan vocabulary. Lalu ada pertanyaan referen. The word bla 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 in the passage refers to. Nah, ini kata ini mengacu kepada apa, kata ini mengacu kepada apa. Itu yang dimaksud dengan referen. Contoh pertanyaan tentang main idea diantaranya what is the passage mainly about, and then what aspect does the passage mainly discuss, berarti apa yang didiskusikan oleh teks ya, kebanyakan gitu ya. And then what is a good or the best title for the passage. Baiklah, pertanyaan-pertanyaan tentang significant points dan di inference diantaranya all of the following are mentioned about bla 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 except. Nah, itu except, pertanyaan tipe except atau pertanyaan tipe what is not mentioned in the passage. Nah, itu berarti kan ada dari 4 opsi itu ada 1 jawaban benar dan 3 yang harus kita eliminasi yang tidak tertulis di paragraf misalnya atau di teks. Nah, itu terkadang kita membutuhkan waktu paling lama untuk mengerjakannya. Oleh sebab itu yang perlu disarankan adalah kita mengerjakan dari yang mudah dulu, misalnya dari pertanyaan tentang detail dulu yang bisa diselesaikan dengan scanning, lalu pertanyaan vocabulary, baru tentang main idea, setelah itu pertanyaan inference. Tetapi juga tetap harus diselesaikan dalam satu waktu ketika kita melihat sebuah teks yang ada beberapa jenis pertanyaannya tadi, karena supaya tidak bolak-balik memahami teks ya. Selain itu contoh pertanyaan inference lainnya adalah according to the passage all the following factors affected bla 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 except ya. Lalu the passage supports which of the following statement about ya. In stating bla 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 the author means that
The author mentioned blah 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 as an example of. The author states blah 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 to imply that, and then the author mentioned blah 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 in the passage because, and then what can be inferred about blah blah blah.